Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi Guntur Hamzah karena memerintahkan panitera untuk mengubah frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam salinan putusan. Meski dijatuhi sanksi, MKMK mengatakan Hakim Guntur berhak melakukan perubahan itu. Tidak jelas apa motif Hakim Guntur melakukan perubahan itu karena MKMK menyatakan motif dapat dikesampingkan. Bagaimanakah penilaian atas putusan MKMK ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ziko Leonard Simanjuntak, pelapor Hakim MK, dan juga Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Ziko, Mas Ferry. Selamat malam, Mbak Zirvia. Oke, Mas Ziko, bagaimana ini dengan putusan MKMK? Sanksi teguran tertulis cukup tidak menurut Anda? Ya jelas sangat mengecewakan ya karena kan putusannya itu terbukti melanggar etik, tapi hanya sanksi tertulis. Alasannya pun buat saya nggak masuk akal karena ada alasannya bilang peraturan SOP-nya belum ada dan kemudian juga ada alasannya bahwa dia mengakui bersifat kesatria. Cuma kan point out-nya gini, nggak MKMK itu terlalu terfokus pada peraturan. Peraturan itu sanksinya hanya 3 memang, teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sepertinya mereka tidak berani untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga memilih teguran lisan. Dan saya kecewa, tapi saya menghormati lah putusan itu. Intinya begitu. Kecewanya lebih karena jelas ada pelanggaran etiknya, jelas ada perubahannya, tapi yang mana, di bagian mana persisnya? Apakah hasil akhirnya hanya sanksi tertulisnya atau dari pertimbangannya juga sudah mengecewakan, Mas Ziko? Nah, kalau fakta ya, saya pikir MKMK faktanya tersusun dengan rapi kalau kita baca putusannya. Di dalam perkembangannya, MKMK cukup bagus dalam menemukan fakta. Cuman yang jadi masalah adalah di dalam pertimbangannya, di dasar-dasar memperberat dan meringankan. Kalau buat saya, ada beberapa di dasar meringankan itu justru seharusnya tidak bisa meringankan dia. Karena ini kan perbuatan yang ternyata terbukti dia memang melakukan dengan sadar. Tetapi pembelaannya adalah lempar-lemparan antara dia dengan pegawai. Sehingga MKMK bilang ya harus ada pembuktian yang begini. Ya itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya memang permasalahan ada di dia dan pegawai, ya keduanya disanksi. Seharusnya kan gitu. Tapi sekarang malah hukumannya diringankan. Nah itulah yang jadi pertanyaan justru. Kenapa menjadi pertimbangan meringankannya demikian? Ya buat saya sih harusnya lebih berat ya, buat saya. Tapi kita kan tetap harus menghormati putusan itu. Gitu. Ya. Oke, bagaimana dengan Mas Ferry? Puaskah dengan putusan atau sanksi yang sudah dijatuhkan MKMK kepada Hakim Guntur Hamzah ini? Kalau saya kan sudah sedari awal ya menduga akan terjadi seperti ini karena komposisi MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memang pasti akan terbawa perasaan ya karena mereka adalah bagian dari MK itu sendiri. Bukan berarti mereka tidak memiliki integritas. Kalau dilihat beberapa figurnya memang figur yang mumpuni, dipercaya ya. Tetapi kan ini soal perasaan ya, karena mereka bagian dari MK itu sendiri, mau tidak mau akan ada ruang subjektif yang jauh lebih besar di batin dan pikiran mereka. Nah, jadi saya memang sudah akan menduga ini akan dibawa ke sanksi yang meringankan. Kalaulah memang tujuannya untuk membongkar kebenaran pelanggaran etik terjadi atau tidak, saya yakin akan dipilih figur-figur tegas untuk itu ya, yang tidak punya relasi dan catatan masa lalu dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau disimak putusan itu bahkan banyak hal yang menarik. Misalnya kalau kita lihat terbukti melanggar integritas. Padahal syarat menjadi hakim konstitusi itu berdasarkan pasal 15 Undang-Undang 24 tahun 2003, Junto 8 2011, Junto 7 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa syarat menjadi hakim konstitusi memiliki integritas. Kalau ada yang cacat integritas artinya tidak lagi memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi.
Nah ini kan problematika dibuktikan bahwa memang ada cacat integritas, tetapi sanksinya hanya sekedar tertulis. Bahkan bisa dilihat ya proses bahwa fokus MK-MK hanya kepada peristiwa sebelum masuknya putusan yang diubah ke dalam website MK. Jadi bahwa ini proses yang wajar karena dilakukan perubahan itu di jam 15.24 sebelum dibacakan putusan jam 15.50. Jadi mereka berkonsentrasi di sana bahwa sebelum itu adalah peristiwa perubahan yang wajar. Tapi MK-MK tidak fokus kepada setelah putusan perubahan tetap terjadi baik di putusan yang ada di website maupun risalah sidang yang ada di website. Artinya proses perubahan itu dibiarkan oleh kekuatan tertentu di Mahkamah Konstitusi sehingga dia tetap seolah-olah itulah putusan yang sah. Nah menurut saya fokusnya harus di sana, bukan kemudian hanya berkutat di sebelum pembacaan putusan. Mas Nah Ferry, di sini yang ya. disebutkan Mas Ferry, MK menilai, kan pertanyaannya mengapa hanya teguran tertulis. MK menilai perubahan pertimbangan itu sudah lazim, sudah jamak di MK. Pengubahan pertimbangan itu sudah kelaziman dalam Mahkamah Konstitusi. Benarkah demikian Mas Ferry? Ya. Saya mau fokus juga di sana. Jadi MK-MK menyatakan lazim bahwa terjadi perubahan sepanjang kemudian diketahui oleh seluruh hakim. Nah ini yang aneh ya, kok lazim yang diubah yang diketahui oleh seluruh hakim. Padahal peristiwa ini tidak lazim karena tidak diketahui oleh seluruh hakim. Kenapa tidak itu yang dinyatakan oleh MK-MK? Kenapa yang kemudian dianggap... Oke, Mas Ziko, kita bahas lagi soal kesimpulan tidak terjadi persekongkolan. Jadi kalau kita sebagai orang awam berarti pemainnya hanya Hakim Guntur Hamzah saja nih. Anda bisa percaya itu? Ini Mas Ziko? Iya. Ya, kalau saya sih ngelihatnya gini, terlepas dari ada dibilang dari persekongkolan, sebenarnya kan ini dari awal semua kejadian ini termasuk penggantian Pak Aswanto itu kan persekongkolan semua. Kalau buat saya DPR seharusnya malu. DPR seharusnya malu kalau mereka masih punya rasa malu. Kenapa? Karena hanya dalam waktu 6 jam setelah dilantik, hakim yang mereka pilih untuk menggantikan Aswanto secara inkonstitusional melakukan pelanggaran etik. Dengan putusan ini ya, hanya dalam waktu 6 jam, dilantik jam 10, dalam pukul 16.00 telah melakukan penggantian putusan. Artinya dalam waktu 6 jam setelah dilantik, seorang hakim konstitusi yang menggantikan Pak Aswanto dengan cara-cara yang inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR, itu melakukan pelanggaran etik. Harusnya DPR malu. Nah ini kalau bukan persekongkolan apalagi? Menurut saya sih ini persekongkolan yang lebih dalam ya sejak dari penggantian Pak Aswanto hingga kemudian terjadi pergantian ini kan suatu yang tidak terlepas, satu rangkaian peristiwa. Oke. Nah itulah makanya kenapa bagi saya ini sebenarnya persekongkolan. Tapi MK melihatnya tidak demikian ya, itu putusan mereka, kita hormati. Tapi kan saya juga tetap akan mencoba menempuh upaya-upaya hukum lain yang memang masih bisa ditempuh untuk perkara ini. Gitu. Misalnya apa, Mas Ziko? Upaya hukum lain yang masih bisa ditempuh? Nah ini salah satu hal yang saya kecewa juga kemarin. Presiden kita surati untuk memberi izin agar hakim konstitusi boleh diperiksa polisi, menolak hal tersebut. Alasannya karena sedang berjalan di MK-MK. Nah makanya nanti dengan putusan MK-MK ini sudah keluar, saya bersama kuasa saya, itu ada Bang Victor Tandiasa, kita akan menyurati kembali Presiden, minta memberi izin agar hakim konstitusi boleh diperiksa. Karena kan sudah terbukti ada pelanggaran etik. Nah, apakah pelanggaran etiknya ini pidana? Nanti biar polisi yang menilai. Apakah kemudian di sini ada hal yang lebih berat? Karena kan sebenarnya gini, MK-MK ini tidak punya resource seperti polisi. Mereka tidak bisa melakukan upaya-upaya pro justisia seperti menyita dan sebagainya. Nanti kalau polisi memang bisa memiliki kemampuan itu dan memiliki niat serta mendapat izin presiden, ya sudah, harusnya akan ada fakta baru yang terkuak dari penyelidikan polisi. Makanya saya akan mencoba melewati kuasa hukum saya nanti, kita coba mempush ini di polisi. Tapi kalau
apa yang terjadi ke depannya ternyata nggak sesuai harapan, ya udah, ya udah. Yang penting Gitu. coba dulu ya Mas Ziko ya. Oke, Mas Ferry, kembali ke Anda masih soal tidak terjadi persekongkolan. Tadi kan Anda mengatakan pengubahan pertimbangan itu sudah kelaziman dalam Mahkamah Konstitusi sepanjang diketahui oleh hakim konstitusi lainnya. Pertanyaan saya sebagai awam saja nih ya Mas Ferry, kalau sepanjang diketahui oleh hakim konstitusi lainnya, bukankah berarti di situ bisa tidak itu disimpulkan telah terjadi persekongkolan? Kan harus diketahui oleh hakim yang lainnya. Ya, soal lazim tidak lazim ya, sebenarnya putusan MK itu sudah menyatakan dengan bahasa yang eh, sederhana bahwa ini tidak lazim. Jadi kan yang lazim itu diketahui oleh seluruh hakim. Nah, ini tidak diketahui oleh seluruh hakim, berarti ya tidak lazim perubahan seperti ini. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa pilihannya lebih mengedepankan kata lazim ya dibandingkan kata tidak lazim. Padahal maksudnya sudah pasti ini tidak lazim. Nah, soal persekongkolan, motif itu tidak penting dalam konsep pelanggaran etik. Tapi yang penting itu apakah telah terjadi tindakan yang tidak patut ya, kan etis ya, tidak patut di mata publik dan kode etik hakim terkait perbuatan dan tindakan dari hakim konstitusi, dan itu sudah dibuktikan memang tidak patut. Fokusnya ke pasal soal integritas. Padahal melanggar integritas itu mengakibatkan seorang hakim konstitusi tidak lagi memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi. Kalau tidak memenuhi lagi syarat ya diberhentikan, kan begitu ya. Soal dia ini persekongkolan, memang menurut saya ini bisa ditindaklanjutkan oleh siapapun yang punya kepentingan untuk melapor ke polisi terkait hanya kepada hakim yang sudah terbukti. Menurut saya tidak boleh juga seluruh hakim tanpa dikait-kaitkan, karena ini ada persoalan serius ya di masa menjelang tahun politik. Kalau kemudian seluruh hakim dipanggil untuk urusan ini, menurut saya akan mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Polisi tidak berwenang, bahkan presiden pun tidak berwenang. Nah, kalau soal yang sudah terbukti melanggar etik dan ada kaitannya dengan proses pidana, saya bisa mahfum ya bahwa ini akan bisa diproses lebih jauh. Sekaligus untuk membongkar apakah ada skandal yang dikatakan sebagai sebuah persekongkolan jahat tadi. Oke, Mas Ferry, untuk tadi kan Anda mengatakan ya motif memang bisa dikesampingkan sepanjang memang pelanggaran etiknya sudah terbukti begitu ya. Tapi tidakkah dari motif kita bisa menggali apakah telah terjadi persekongkolan atau tidak? Iya, benar Mbak Zelvia, tetapi konteksnya bukan di MK itu, konteksnya akan ruang atau ranah yang lain. Karena yang janggal menurut saya adalah yang tidak coba digali lebih jauh oleh MK, tapi disebut berkali-kali. Ada beberapa nama hakim yang punya korelasi kenapa perubahan itu terjadi, tetapi kemudian tidak diberi sanksi. Ada nama-nama panitera yang dianggap bahkan dalam pembelaan Hakim Guntur Hamzah juga sebagai pihak yang harusnya bertanggung jawab juga tidak diberi sanksi yang menurut saya lebih tegas kalau memang tingkatannya mereka yang paling bertanggung jawab, tapi tidak terjadi gitu ya. Baik. Apakah ini forum yang dikatakan sebagai hanya untuk hakim konstitusi? Oke. Tetapi forum ini juga memutuskan banyak hal ya, sampai dengan pembentukan MK yang permanen. Jadi memang mendobrak di sisi yang lain tetapi loyo di sisi yang lain ya. Jadi menurut saya itu akan jadi tanda tanya besar. Tapi sekali lagi untuk soal motif dan segala macam itu lebih ke arah pidana menurut saya, bukan ke arah etik. Karena bukan tugas MK juga untuk memeriksa motif itu. Sepanjang MK sudah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran etik, nggak usah diceritakan bahwa mereka hakim baru, tidak kenal prosedur. Ini kan soal etik, bukan soal prosedural. Kalau ada pelanggaran administrasi dan itu dianggap masalah, dia bukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran etik, dia hanya pelanggaran administrasi yang bisa diperbaiki. Administrasi saja Tapi ya. ini kan pelanggaran etik ya. Baik.
Oke, apapun itu tapi keputusan dari MK sudah diambil terkait dengan etiknya. Nanti kita lihat ya Mas Ferry dan juga Mas Ziko apakah upaya yang masih mau dilakukan oleh Mas Ziko dan tim ini menyurati Presiden dan sebagainya di Polda Metro Jaya masih bisa berlangsung atau tidak. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami Mas Ziko dan juga Mas Ferry.